Ya, jadi selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Reza Putri Mahardika dan Samuel Sampehoberto akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang webinar kesehatan, yakni Mari Lindungi Wanita Indonesia dari Kanker Serviks. Nah, di sini ada dua materi, jadi tentang kanker serviks dan cara pencegahannya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh sejawat saya, yakni Samuel Sampehoberto. Ya, jadi apa itu kanker serviks? Kanker serviks itu adalah tumor ganas yang tumbuh di serviks atau leher rahim. Jadi antara uterus dan vagina atau liang senggama ada penghubung namanya leher rahim atau serviks. Ini share screen saya muncul ya? Iya, muncul. Oke. Sudah muncul. Ya, kita lanjutkan. Jadi kenapa kok kanker serviks ini bisa menjadi sebuah masalah? Karena dia itu murni prevalensinya tinggi sekali dan biaya yang dikeluarkan untuk penanganan penyakit ini tinggi sekali. Nah, bahkan di Indonesia, menurut data WHO, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita kanker serviks tertinggi di dunia. Ya, jadi menurut riset kesehatan dasar tahun 2013 ada 98.692 penderita kanker serviks di Indonesia saja. Dan setiap hari ada 40 perempuan yang terdiagnosa kanker serviks. Dan 2 menit ada wanita yang meninggal karena kanker serviks di dunia. Sedangkan di Indonesia setiap jam ada wanita yang meninggal karena kanker serviks. Banyak sekali ya. Ya, apa sih penyebab dari kanker serviks ini? Jadi kanker serviks ini disebabkan 99% oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus, terutama yang strain nomor 16 dan 18. Lalu faktor risikonya apa saja yang menyebabkan atau bersumbangsi terhadap terjadinya kanker serviks? Yang pertama dan yang paling banyak, terutama di Indonesia ya, yaitu menikah atau melakukan aktivitas seksual di usia muda. Nah, kenapa? Karena sel pelapis dari serviks atau disebut epitel ya, epitel dari serviks itu dia itu belum siap saat masih muda. Sehingga ketika terjadi trauma dalam hal ini hubungan seksual, akan mudah terluka, dan dengan terlukanya itu bisa masuk virus HPV. Selain itu juga ada faktor risiko lain berupa infeksi genital, terus bergonta-ganti pasangan, dan lifestyle yang tidak sehat yaitu merokok. Nah, perjalanan penyakitnya bagaimana? Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat agak rumit ya, tapi mungkin saya bisa coba sederhanakan. Jadi sebenarnya begini, virus HPV itu tidak bisa menyerang epitel atau sel pelapis yang masih utuh. Dia itu hanya bisa menginvasi sel pelapis yang sudah terluka. Nah, terlukanya dari mana? Ya dari hubungan seksual yang saat masih muda atau saat ada infeksi. Ketika sel itu terluka, maka HPV ini akan masuk ke dalam jaringan serviks. Setelah itu dia akan mengalami masa inkubasi selama 6 bulan. Dari 6 bulan ini ada yang akan sembuh sendiri, ada yang akan berlanjut menjadi infeksi permanen atau HPV persisten. Nah, dari HPV persisten sampai kanker serviks yang invasif itu butuh waktu kurang lebih 6 tahun. Lama, teman-teman. Makanya sebenarnya kalau kita melakukan deteksi dini yang rajin itu pasti ketahuan. Soalnya span-nya itu lama dari infeksi sampai menuju ke kanker. Lanjut ya. Ya, jadi gejala dan tandanya apa saja? Yang paling banyak dikeluhkan atau gejala-gejala yang ditemukan pada pasien dengan kanker serviks itu pertama adalah perdarahan uterus abnormal. Jadi biasanya ngeluh haidnya nggak teratur. Nggak teraturnya gimana? Nggak haid tapi berdarah. Nah, jadi kan ada perdarahan yang abnormal atau ada rasa sakit atau perdarahan setelah berhubungan seksual. Jadi misalnya setelah kumpul mengeluh keluar darah, dok. Terus ada juga yang keputihan ya, keputihan tapi keputihan abnormal. Jadi gimana frekuensinya lebih banyak atau volume lebih banyak dan berbaunya juga nggak enak baunya. Dan selain itu gejala yang lain adalah low back pain atau ada keluhan nyeri pinggang. Nah, tapi
tidak seperti penyakit lain, kita tidak bisa mengenali gejala tanda ini sebagai dasar diagnosis. Karena gejala dan tanda pada kanker serviks itu baru muncul ketika sudah stadium advance yang sudah tidak bisa dioperasi. Jadi sekitar stadium 2B, 3 itu baru muncul. Kalau pada stadium awal ya tidak muncul gejala. Nah, itu yang berbahaya. Nah, ini stadiumnya kurang lebih. Jadi stadium A itu terbatas. Stadium 1, 1A, 1B. Nah, itu masih terbatas di daerah cervix. Tergantung ukurannya berapa ya. Kemudian ini stadium 2A itu mulai ke vagina, tapi bagian atas, atau mulai ke jaringan luar cervix. Nah, terus stadium 3A itu udah sampai ke bagian bawah dari vagina ya. Dan stadium 3B itu sudah menyebar ke rongga panggul sekitarnya. Jadi bahkan sudah bisa menghambat dari ureter sehingga terjadi gangguan kemih. Ya. Stadium 3C itu dia sudah menyebar ke limfanodi sekitar. Sedangkan stadium 4 atau stadium akhir ya, orang stadium terminal ya, untuk bahasa awam itu dia sudah menyebar ke organ sekitar. Jadi menyebar ke kandung kemih, menyebar ke rektum, atau penyebaran jauh ke paru-paru. Nah, ini udah susah terapinya. Nah, terus kemudian bagaimana terapi dari kanker serviks ini? Yang utama adalah terapi radiasi ya, radioterapi. Nah, itu juga bisa dilakukan pembedahan dan kemoterapi sebagai adjuvan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan pasien yang datang karena bergejala itu sudah stadium advance atau stadium lanjut, di mana sudah tidak bisa dioperasi. Makanya sebenarnya penanganan utama dari kanker serviks adalah pencegahan dengan cara deteksi dini. Bagaimana cara deteksi dininya dan bagaimana cara pencegahannya akan saya serahkan kepada teman saya Reza Putri. Silakan, Res. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari kanker serviks itu sendiri. Jadi, pencegahan dari kanker serviks itu dibagi menjadi dua, yakni pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Untuk pencegahan primer yakni vaksinasi dari HPV dan lifestyle. Tadi untuk gaya hidup sudah dijelaskan oleh sejawat saya tentang gaya hidup atau faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan kanker serviks. Kemudian untuk pencegahan sekunder yakni deteksi dini. Untuk pencegahan primer, vaksin HPV itu digunakan untuk mencegah infeksi dari HPV itu sendiri. Jadi di sini tidak bertujuan untuk pengobatan. Untuk lama proteksinya kurang lebih 88 bulan dengan jangkauan perlindungan 89%. Untuk penyakit infeksi HPV atau untuk lesi prakanker yang sudah diobati itu bisa diberikan vaksin. Dan vaksin HPV ini diberikan secara 3 kali, yakni pada 0, 2, dan 6 bulan. Kemudian vaksin HPV ini diberikan untuk mencegah penyakit infeksi HPV pada tipe 6, 11, 16, dan 18. Target dari vaksin HPV ini siapa saja sih? Jadi, target dari vaksin HPV itu adalah perempuan yang belum pernah berhubungan seksual, dapat dimulai pada usia 11 sampai 12 tahun. Kemudian untuk kelompok seksual yang aktif, itu bisa diberikan jika pap smear atau IVA-nya itu negatif. Dan vaksin HPV ini bisa diberikan sampai usia 55 tahun. Sebenarnya tujuan dari vaksin ini apa sih? Jadi untuk merangsang produksi dari antibodi HPV yang bisa menghambat infeksi virusnya. Nah, cara kerjanya itu dengan meningkatkan respon imun berdasarkan jenis antigen yang digunakan sebagai vaksin. Next. Nah, untuk pencegahan sekunder, itu lebih ke upaya menemukan kelainan sel dalam tahap infeksi HPV. Terdiri dari IVA, pap smear, dan pemeriksaan HPV. Untuk IVA atau pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat, itu digunakan untuk menemukan lesi prakanker serviks dengan mata telanjang tanpa bantuan alat dengan reagen asam asetat. Jadi ini
IVA ini adalah salah satu cara dengan mengamati secara langsung leher rahim atau serviks yang telah diberikan asam asetat 3-5% dengan inspekulum dan dilihat dengan mata telanjang, jadi bukan secara mikroskopis. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat adanya sel-sel kanker atau sel yang mengalami displasia. Dan ini salah satu dari metode deteksi dini dari kanker serviks. Nah, ini adalah teknik dari inspeksi visual asam asetat. Jadi pasiennya ini dalam posisi litotomi, bahasa Indonesianya kangkang seperti itu. Nah, nanti dilihat curiga kanker atau tidak di serviksnya. Ada lesi displasia atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dilakukan IVA. Kemudian, jika SSK-nya ini tampak, maka dilakukan IVA, kemudian 1 menit kemudian, jika timbul epitel putih, maka pemeriksaannya ini negatif. Nah, ini adalah bagan dari screening IVA menurut Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Jadi targetnya itu adalah wanita yang sudah menikah pada usia 30-50 tahun, kemudian dilakukan tes IVA. Jika negatif, maka bisa diulang 3-5 tahun kemudian. Jika positif, dilihat dulu luas lesinya. Kalau kurang dari 75%, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau lebih, bisa rujuk ke rumah sakit rujukan atau dokter obstin. Nah, tes IVA ini bisa dilakukan kapan saja, termasuk saat mens, saat kehamilan, atau saat asuhan nifas, seperti itu. Dan ini dilakukan pada wanita yang dicurigai atau diketahui menderita infeksi menular seksual. Kemudian untuk deteksi dini selanjutnya yaitu pap smear. Jadi pap smear itu adalah suatu pemeriksaan sel serviks untuk mengidentifikasi secara dini adanya perubahan ke arah kanker. Jadi di sini sel di serviks itu diambil kemudian dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Nah, siapa yang harus pap smear? Adalah setiap wanita. Nah, terutama ini, jadi wanita yang sudah melakukan hubungan seksual pertama setelah 3 tahun dari hubungan seksual pertama, kemudian tiap 3 tahun untuk usia 21-65 tahun, dan pap smear ini sudah tidak lagi diperlukan saat usia lebih dari 65 tahun jika hasil 10 tahun terakhir itu normal. Nah, syarat-syaratnya ini apa? Jadi syarat-syaratnya adalah tidak sedang keluar darah, karena pap smear itu sendiri mempunyai beberapa kelemahan. Jadi bisa terkecoh oleh adanya artefak. Artefak itu seperti benda asing selain dari sel-sel yang ingin diperiksa, seperti darah, lendir, seperti itu. Kemudian 2 hari sebelum pemeriksaan tidak boleh berhubungan seksual. Ini juga untuk mencegah adanya artefak. Dan tidak memasukkan benda apapun atau cairan pembersih sebelum pemeriksaan. Kemudian ini juga bagian dari screening menurut Kementerian Kesehatan. Jadi target screeningnya ini adalah wanita yang sudah menikah usia 30-50 tahun. Nah, jika pap smear-nya normal, bisa diulang 3-5 tahun lagi. Jika abnormal, dilakukan kolposkopi. Dan jika ditemukan sel karsinoma, juga dilakukan kolposkopi. Next. Nah, ini adalah macam-macam pap smear. Jadi dibagi menjadi 3, yakni konvensional dan LBC dan PubMed. Jadi, next. Jadi untuk konvensional, ini secara konvensional. Jadi sel yang didapat dari lendir serviks itu kemudian dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Namun kelemahannya ini biasanya cuma 20% dari sel yang bisa diamati. Sedangkan 80%-nya itu discard atau terbuang seperti itu. Sedangkan kalau LBC atau liquid based cytology, sel yang didapat dari lendir serviks ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan, dan ini seluruhnya yang
seluruhnya diambil, tidak seperti pap smear. Jadi tidak ada yang terbuang, kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Sedangkan PubMed itu, pada dasarnya pemeriksaan PubMed itu sama seperti pap smear, namun bedanya saat mengidentifikasi sel abnormalnya itu dilakukan secara komputerisasi, jadi lebih canggih seperti itu. Next. Kemudian untuk pemeriksaan DNA HPV ini untuk mendeteksi infeksi HPV pada resiko tinggi. Dan untuk pemeriksaan DNA HPV ini tidak mampu mendeteksi lesi prakanker. Ada juga gabungan dari pap smear dan tes HPV DNA. Ini dilakukan jika alasannya itu karena biasanya pada pap smear itu terdapat negatif palsu sebesar 15-45%. Nah, jika HPV-nya ini positif, berarti ada resiko lesi prakanker atau kanker. Dan ini adalah algoritma dari screening pap smear dan HPV. Jadi jika kedua tes ini negatif, maka bisa diulangi pap smear dan HPV 3 tahun lagi. Nah, jika HPV-nya negatif, bisa diulangi pap smear dan HPV 12 bulan lagi. Namun jika pap smear-nya ini negatif, HPV positif, itu bisa diulangi pap smear dan HPV 6-12 bulan lagi. Namun jika hasil ulangan ini pap smear dan HPV positif, bisa dilakukan kolposkopi. Dan juga jika HPV positif dan pap smear ini mengarah ke high related kanker, maka bisa dilakukan kolposkopi. Kolposkopi itu apa sih? Jadi kolposkopi itu pemeriksaan dengan pembesaran, melihat kelainan epitel serviks, pembuluh darah setelah pemberian asam asetat. Nah, ini adalah golden standard atau pemeriksaan standar bila hasil pap smear itu abnormal. Jadi seperti ini, jadi dimasukkan seperti kaca pembesar di daerah serviks, kemudian dilihat area serviks itu seperti apa. Jadi ini cervix examination-nya bisa normal, bisa ke low grade CIN, kemudian high grade, kemudian ke arah kanker. Seperti itu. Dan ini kenapa juga diberikan asam asetat? Jadi asam asetatnya itu berfungsi untuk mengangkat mukus dan mempermudah dari visualisasi. Ya, terima kasih dari saya dan sejawat saya sampai atas kesempatannya. Bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Samuel dan Saudari Reza Putri. Bagus sekali ya presentasinya. Banyak hal-hal baru yang bisa kita dapetin dari presentasi barusan. Sebelumnya saya kasih pantun dulu. Buah persik, buah pisang. Yuk cegah kanker serviks mulai dari sekarang. Berbahayanya dan sedemikian mudahnya orang itu bisa terkena kanker serviks. Jadi kesadaran dari masyarakat diharapkan bisa makin meningkat dengan adanya informasi dari teman kita Reza dan Samuel ini. Ya, untuk sesi selanjutnya, sesi pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk di YouTube. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan chat langsung di YouTube. Mungkin karena keterbatasan waktu, nggak semua bisa saya sampaikan ke narasumber, tapi kita usahakan ya. Ya, ini sudah ada satu pertanyaan dari Saudara Aditya. Ini pertanyaannya, apakah bahan dari pengaman mempengaruhi chance dari terkena HPV? Nah, ini menarik sekali ya, apalagi untuk teman-teman kita yang
saat ini di usia muda yang mungkin mulai seksually aktif. Ya, saya persilahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi, bagaimana mungkin efektivitas dari pengaman atau kondom mungkin untuk mencegah dari kanker serviks? Jadi, kondom ini, jadi pengaman atau kondom ini kan terdiri dari beberapa bahan. Jadi ada bahan dari latex, ada dari poliuretan atau poliisopren. Nah, yang dianggap efektif dalam mencegah penularan penyakit menular seksual atau bisa juga kanker serviks ini adalah bahan yang dari latex. Jadi benar, pengaman itu mempunyai efektivitas untuk mencegah dari infeksi menular seksual. Namun tidak semua pengaman, karena bahan-bahan pengaman itu berbeda-beda. Dan yang paling efektif itu adalah bahan yang dari latex. Sedangkan yang dari poliuretan atau poliisopren itu tidak efektif untuk mencegah dari infeksi menular seksual. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh sejawat saya. Ya, cukup jelas ya menurut saya. Jadi mungkin ada pertanyaan kedua mungkin. Soalnya waktunya sudah mulai menipis. Iya, baru masuk ya pertanyaan kedua. Sudah masuk pertanyaan? Ya. Mungkin saya bacakan saja ya moderator ya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan dari saudara, dari Dr. Baihaki. Kak, tanya dong kenapa kalau kita gonta-ganti pasangan bisa bikin risiko kanker serviks meningkat? Kalau setia apakah beda atau sama Kak? Soalnya teman saya Oke. Jadi apakah bergonta-ganti pasangan itu merupakan faktor risiko? Atau kenapa? Lebih tepatnya penjelasannya seperti apa? Ya jelas ya, soalnya bergonta-ganti pasangan itu kan pertama kita jelaskan dulu. Jadi sebenarnya virus HPV itu ada di mana-mana, di tangan kita, jadi virus yang umum lah HPV itu. Nah, cuman dia baru bisa masuk itu ketika ada trauma. Nah, kenapa dianjurkan untuk tidak bergonta-ganti pasangan? Bukan cuma HPV, tapi juga untuk infeksi seksual lainnya. Karena begini, kalau memiliki partner seksual yang jelas, yaitu satu sama satu ya, itu kan mengontrol kebersihan atau mengontrol perilaku, itu kan lebih gampang. Sehingga dua suami istri ini bisa saling menjaga kebersihannya. Tapi jika bergonta-ganti pasangan, kita kan nggak tahu pasangan kita yang misalnya ini dia kebersihan seperti apa, atau aktivitas seksualnya seperti apa. Nah, itu tentu meningkatkan faktor risiko. Jadi sebenarnya virus HPV di mana-mana ada, cuman lebih sulit dikontrol kebersihannya jika memiliki multiple partner seperti itu ya. Kemudian jelas, saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat lengkap ya. Ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf pertanyaan yang sudah masuk tidak bisa saya sampaikan lagi ya, tidak bisa dijawab oleh narasumber. Mungkin bisa langsung email ke narasumber langsung, teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, karena ini memang topiknya menarik sekali. Untuk selanjutnya, kita break dulu sebentar, mungkin 5 menit,